Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang telah menolong kita untuk melewati hari demi hari, dan pagi hari ini Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Mari kita wujudkan syukur kita dan kesungguhan hati kita untuk beribadah kepada-Nya pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan pujian dengan kesungguhan hati kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari kita akan bersama-sama menyerahkan seluruh ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Kita satukan hati kita hampiri Tuhan dan bersama kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Tuhan, kami bersama dengan segenap jemaat-Mu datang menghampiri Engkau untuk menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan akan menolong kami semua supaya dalam ibadah ini kami sungguh-sungguh dapat memusatkan hati pikiran kami ke arah Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, nama-Mu dipuji, diagungkan dan dipermuliakan, dan kuasa-Mu akan melawat setiap kami jemaat-Mu ini Tuhan, supaya di dalam ibadah kami pada pagi hari ini kami boleh datang dengan segala kerendahan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau menggenapi janji-Mu, di mana 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami hanya akan memulai seluruh ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selama-lamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati untuk bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkannya dengan satu permohonan kepada Tuhan melalui pujian kita pada pagi hari ini. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Shalom jemaat GKMI Efata dimanapun jemaat berada sekarang ini. Kita bersyukur karena kita boleh diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Meski masih di rumah masing-masing, belum bisa bertemu di gereja, tapi biarlah itu tidak mengulangi sukacita kita untuk boleh merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dalam situasi sekarang ini pun Engkau tetap memberikan kami kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu, menerima, menyimpan firman-Mu, dan terlebih Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Tema pada saat ini kita mau sama-sama renungkan yaitu kecukupan hidup. Mari saya mengajak kita memperhatikan firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius 6. Saya akan membacanya mulai ayat yang ke-2b sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Timotius 6 ayat yang ke-2b sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang boleh bersama-sama menyimpan firman Tuhan dalam hati serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada saat ini kita bersyukur tema yang mau sama-sama kita renungkan yaitu kecukupan hidup, bukan kepuasan hidup. Kalau kita berbicara mengenai kepuasan, maka tidak ada satupun manusia yang merasa dirinya puas karena akan merasa tidak cukup terus-menerus. Tetapi kalau kita merasa cukup, maka itu akan memuaskan hidup kita. Oleh sebab itu kita penting belajar bersama-sama mengenai tema ini, kecukupan hidup, dari kebenaran firman Tuhan yang telah saya bacakan tadi. Kenapa tadi saya katakan kita bersyukur? Karena tema kita pada saat ini adalah kecukupan hidup, bukan kepuasan hidup. Mari sama-sama kita saksikan film pendek berikut ini.
Dalam film tadi dikisahkan bagaimana manusia tidak pernah merasa puas ketika hanya diambil beberapa lembar uang atau sekepok dua kepok uang. Dia mau ambil semua sampai kemudian dia terperangkap masuk ke berangkas dan tidak bisa keluar. Artinya dia kemudian mencelakakan dirinya sendiri ketika kemudian dia tidak merasa cukup dalam hidupnya. Ini sebuah film, tetapi ini menggambarkan kehidupan manusia. Ketika manusia tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, maka justru manusia itu sedang berjalan menuju kebinasaan hidupnya. Dia tidak akan pernah merasa bahagia, dia tidak akan pernah merasa damai, sejahtera dalam hidupnya, bahkan tidak akan pernah merasakan bisa beribadah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini yang kemudian mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat pada waktu itu. Kalau kita perhatikan situasi kondisi jemaat yang dilayani oleh Timotius pada waktu itu, jemaat yang dalam kondisi yang betul-betul tergoda atau tersesat. Kalau pakai bahasa Paulus, menyimpang itu bisa diterjemahkan tersesat, tergoda. Tergoda apa? Tergoda untuk mengeruk kekayaan, tergoda untuk mengambil satu keuntungan, bahkan dalam ibadah sekalipun yang dipikirkan cuan atau untung. Apa untungnya aku beribadah? Apa yang bisa aku dapatkan ketika aku beribadah? Ini yang mencoba kemudian Paulus ingatkan kepada Timotius. Ini tidak benar, ini harus kemudian diluruskan. Bagaimana hidup orang percaya, hidup atau sikap hidup orang percaya yang harus merasa cukup, itu yang harus kemudian dikembangkan. Bukan malah kemudian terus mengejar kekayaan, mengejar materi. Dari kecil sampai kemudian dewasa, sampai usia tua, bahkan sampai kemudian mendekati ajal sekalipun yang dikejar uang. Bahkan mungkin kalau disurvei 5 prioritas manusia, salah satunya pasti uang. Seperti sebuah ilustrasi ini. Terus mengejar sampai kemudian di titik akhir hidupnya pun terus mengejar dan akhirnya tidak mendapatkan apa. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sikap inilah yang hendak kemudian ditekankan oleh Rasul Paulus untuk dititikkan kepada Timotius, disampaikan kepada jemaat yang dilayaninya. Bagaimana hidup kita yang kita jalani ini, yang terpenting adalah bagaimana kita merasa cukup apa yang kita miliki. Bukan terus kemudian merasa kurang, maka kita tidak akan mendapatkan satu kebahagiaan, kedamaian. Karena tidak akan mungkin kita akan mengungkapkan syukur kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita merasa kurang, isinya kemudian mengeluh, tidak mensyukuri apa yang telah kita terima, apa yang telah kita miliki. Oleh sebab itu Paulus menekankan hal ini. Bahkan kemudian ketika ada contoh-contoh orang-orang kaya dalam jemaat pada waktu itu yang dilayani oleh Timotius, tapi orang-orang kaya yang sombong, orang-orang kaya yang mengandalkan kekayaannya seolah-olah dia bisa menjadi Tuhan dalam hidupnya, mengatur segala sesuatu, bahkan mungkin bisa mengatur gereja, mengatur pelayanan sesuai dengan apa yang dia mau. Ini yang kemudian diteruskan lagi dalam ayat selanjutnya untuk mengingatkan pada orang-orang kaya, jangan kemudian tinggi hati, jangan kemudian sombong, jangan kemudian bersandar kepada kekayaan, tetapi bersandar kepada Tuhan yang memberi kekayaan itu. Sehingga menyadarkan setiap saya dan saudara semua, bagaimana setiap apa yang kita miliki itu kita syukuri. Kita tidak bisa kemudian melihat ke atas, kok aku tidak punya itu ya, aduh hidupku sengsara banget ya, enak ya orang itu punya ini, punya itu, aku nggak punya apa-apa. Itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera, tidak bisa kemudian mengungkapkan syukur kita atas hidup yang telah Tuhan anugerahkan ini. Seperti sebuah film pendek ini. Piece of junk. I hate this car. What happened? Did your car break down? No, it runs fine. I'm just tired of this cheap thing. It's definitely not a Rolls Royce, that's for sure. At least you have a car. I have to take the bus everywhere. I would be so happy if I had one.
Anyway, I gotta run. I don't want to miss the bus. I hope you have a good day. Wow. Guess I'm fortunate to have a car at all. Sucks. I hate taking the bus. Hey, everything okay? Yeah, it's fine. I'm mad because I missed the bus. I just wish I had a car. Well, I have to bike home 20 miles every day because I can't afford the bus. 20 miles? It's a long way to bike. Yeah. Wish I could give my legs a break one of these days. Anyway, I gotta take off, but cheer up. Maybe taking the bus isn't that bad after all. Man, I hate this bike. I am so tired of having to bike home every day. Hey, is everything okay? Yeah, I wish I could afford the bus. My legs are exhausted. Oh, well, look at it this way. At least your legs work. That's a blessing right there. Oh my god. I am so sorry. That was really inconsiderate of me. Don't be sorry. I'm happy with my life and with what I have, even if I can't use my legs. If you don't mind me asking, how do you stay so happy? Well, I wasn't always happy with not being able to walk. That is, until I met someone who reminded me, at least I have arms. I guess it's true what they say. The only way to be truly happy is to appreciate what you have. Thank you. Have a nice day. Manusia tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah merasa cukup ketika kemudian melihat ke atas, melihat orang lain punya lebih. Tapi ketika kemudian melihat ke bawah, tersadarkan ada begitu banyak orang yang tanda kutip tidak seberuntung dirinya, yang dia bisa memiliki sekarang ini. Yang perlu disyukuri bukan malah kemudian disungut-sunguti, tapi kita boleh meluapkan syukur kita atas apa yang kita miliki. Ini kunci bagaimana kita kemudian berkecukupan di dalam hidup. Bagaimana kita boleh mengucap syukur atas apa yang kita miliki, bukan kita bersungut-sungut atas apa yang tidak kita miliki. Dalam situasi kondisi pandemi sekarang ini, terlebih PPKM yang terus masih berlanjut entah sampai kapan kita tidak tahu. Rasa-rasanya akan kemudian mengeruk harta kita, uang kita, tabungan kita, simpanan kita. Rasanya kita tidak akan merasa cukup bagaimana hidup ke depan nanti. Tapi biarlah kita disadarkan ketika kemudian kita boleh mengelola dan mengucap syukur atas yang kita miliki, yang Tuhan berikan itu, maka kita bisa kemudian merasa cukup. Bagaimana kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki ini? Karena kita sadar semua yang kita miliki adalah dari Tuhan, dan Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang diungkapkan Ibrani pada pasal yang ke-13 ayat ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Sekali lagi kata cukupkanlah itu diulangi lagi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya kita tidak kemudian tutup mata, masa bodoh, gak mau bekerja, gak mau berusaha dengan dasar firman Tuhan ini, tapi kemudian kita balik. Bagaimana kehidupan yang kita jalani, kita hidupi sekarang ini, kita bisa merasa cukup dengan ungkapan syukur. Ada Allah yang bersama dengan kita, ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, ada Allah yang terus nantiasa menopang hidup kita untuk terus memelihara dan kemudian memberikan kita jalan keluar yang terbaik hari demi hari. Anugerah demi anugerah, kemurahan demi kemurahan Tuhan terus nyatakan.
Ini yang mestinya perlu sama-sama kita renungkan. Ini yang mestinya sama-sama menjadi prioritas hidup kita. Bagaimana hidup di masa-masa pandemi yang sulit ini, kita menjadikan ungkapan syukur, rasa cukup yang meluap dalam hati kita itu karena ada Tuhan, bukan karena ada anak, bukan karena ada menantu, bukan karena ada orang tua, bukan karena ada mertua yang mencukupkan hidupku, bukan, tetapi karena ada Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi hari demi hari, jatuh bangunnya kita untuk terus nantiasa menjalani hidup ini, biarlah tidak semakin kita perburuk dengan sikap hati kita yang terus merasa kurang, tidak cukup dan tidak cukup, sehingga itu yang meluap itu bukan syukur tapi sungut-sungut, dan itu memperburuk keadaan, membuat kita kehilangan damai sejahtera, kita nggak bisa berpikir jernih, bahkan ibadah pun, apalagi ibadah online yang banyak sekali gangguannya, kita nggak bisa beribadah yang kita pikirkan uang, cuan, untung, bagaimana mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini yang tidak bisa membuat kita fokus dan menjadikan prioritas hidup kita hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kecukupan hidup yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah bagaimana sampai kemudian kita kehilangan damai sejahtera, ungkapan syukur, bahkan kemudian lupa kepada Sang Pemberi berkat, bahkan sampai kemudian kita menyimpang, bergeser iman kita. Prioritas hidup kita bukan lagi Tuhan, tetapi uang. Yang kita pikirkan uang, bukan lagi Sang Pemberi uang itu, Sang Pemberi berkat itu. Inilah yang harus sama-sama kita introspeksi diri hari demi hari. Sesulit apapun hidup kita, ingat satu hal, bukan menggeser prioritas hidupku, bukan menggeser imanku. Aku mau terus percaya kepada Tuhan. Betul, kebutuhan demi kebutuhan di masa pandemi ini tidak mudah, tapi biarlah dengan keyakinan iman seperti yang dikatakan Ibrani, Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan aku. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan aku, untuk aku terus nantiasa menjalani hidup ini, hidup bersama dengan Tuhan, hidup yang terus nantiasa mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi prioritas hidupku, Tuhan yang menjadi andalan hidupku dalam situasi kondisi apapun. Bahkan dalam situasi kondisi yang rasa-rasanya tidak ada pijakan untuk kita punya dasar untuk berharap, untuk percaya. Tapi biarlah kita terus percaya kepada Tuhan. Ada Tuhan dalam setiap lembah kekelaman hidupku, bahkan himpitan tekanan hidupku, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati setiap kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami terjebak, tergoda untuk mencari uang, mencari harta, mencari materi, dan memprioritaskan semuanya itu, bukan memprioritaskan Engkau, bukan memegang percaya mengandalkan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk terus memegang percaya kepadamu, mengandalkan Engkau ya Tuhan di berbagai situasi kondisi yang Kau izinkan. Bahkan dalam himpitan hidup kami sekalipun, himpitan ekonomi yang kami hadapi sekarang ini, himpitan kebutuhan yang kami butuhkan sekarang ini, biarlah iman percaya kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatunya, Engkau yang menjadikan segala sesuatunya indah, dan pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga bersama-sama menyerahkan ya Tuhan untuk pergumulan jemaat-Mu GKMI Efata, jemaat demi jemaat, keluarga demi keluarga, dalam pelbagai pergumulan yang dihadapi sekarang ini ya Tuhan. Bahkan mungkin sekarang ini ada yang bergumul, rasa-rasanya tidak ada jalan keluar, ada begitu banyak halangan, ada begitu banyak hal yang tidak bisa kemudian kami melihat jalan keluar yang terbaik itu. Kiranya Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan harapan itu, Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami boleh menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan biarkan kami terus tergoda dan terjatuh ya Tuhan untuk menyimpang iman kami karena hal-hal seperti ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang terus menopang hidup kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-Mu,
Kiranya Engkau yang memberkati dalam setiap pelayanan demi pelayanan, kebaktian, persekutuan yang diadakan yang masih secara online ini. Biarlah itu Engkau berkati dan membawa jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin mengenal, semakin mengasihi Tuhan. Secara virtual tidak menghalangi jemaat-Mu untuk terus bertumbuh. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu yang Kau hadirkan melalui virtual pun Engkau boleh nyatakan, sehingga pertumbuhan boleh Engkau nyatakan. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memberkati setiap upaya pemerintah pusat, daerah untuk boleh bersama-sama berjuang, bertempur menghadapi pandemi ini. Untuk penyebaran vaksin yang terus dilakukan, Tuhan berkati. Untuk upaya-upaya yang perbaikan negeri ini, Tuhan berkati. Kiranya Tuhan berkati Pak Jokowi sebagai presiden dan juga aparat-aparat yang terkait, para menteri, semuanya ya Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga setiap keputusan yang ada itu mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terlebih ya Tuhan, di bulan Agustus ini, bulan kemerdekaan ini, kami boleh bersama-sama ya Tuhan, seperti semboyan bulan Agustus ini, kami menjadi Indonesia, menjadi warga negara Indonesia yang tangguh dan terus bertumbuh menggapai cita-cita bangsa, untuk terus bersama-sama bersatu padu ya Tuhan, menolong, saling memperhatikan, saling menopang, saling membantu, gotong royong satu dengan yang lain menghadapi pandemi tidak sendirian. Kami boleh bersama-sama untuk berjuang menghadapinya bersama-sama, dan tentunya dengan pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Untuk setiap pergumulan-pergumulan ini tidak terucapkan, kami mohon juga Tuhan melawat setiap kami, memampukan setiap kami, menolong setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama menjalani hidup ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerang kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Saudara, mari kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dan mengakhirinya dalam damai sejahtera Tuhan, dan kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera Tuhan. Saya terus berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudara, kita berdoa supaya kita semua tetap sehat dan seluruh keluarga kita juga tetap sehat. Kita tetap akan disatukan menjadi keluarga besar di dalam wadah GKMI Fata. Hidup saling mengasihi, menghormati, dan memotivasi satu dengan yang lain supaya kita tetap bersemangat. Kiranya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat,